siapapun yang punya utang besar akan terhapuskan dengan wirid-wirid tadi. Ada perkumpulan banyak ribuan Kang Maesa di sini di Sukabumi, ribuan itu. Akang ta'zim kan maka tadi la ta'ata lil makhluqi fi ma'siyatillah. Akang ta'zim kepada orang tersebut, si ustaz tersebut, karena akang percaya orang itu bisa membawa akang ke arah yang lebih baik kan. Nah, elat itu nggak ada. Maka tadi la ta'ata lil makhluk, tidak ada kepatuhan kepada makhluk fi ma'siyatillah. Kalau sudah urusannya jangankan Kang, cuma temen yang membimbing rohani akang, ibu, abah, guru ngaji, kalau udah ngajarin ninggal sholat, jangan ikutin. Waalaikumsalam, silakan RNH dulu. Oh ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya, ada 2 pertanyaan Bang. Yang pertama, Tahan dulu, dicatat. Saya kalau mau bertanya, ya, siap. Ini Bang, yang pertama kan tadi masalah yang baca aurodan gitu ya. Yang pertama kan saya dawam juga, alhamdulillah Darul Khairat. Memang ngerasa yang Abang ini juga ya, masalah baca Al-Quran tuh merasa kesampingkan juga, agak ketampar juga saya juga Bang. Sama berarti, oke. Nah itu kalau misalkan kita dibalik ya mungkin tobat lah gitu ya, kita tetap baca Darul Khairat terus dibarengin dengan Al-Quran itu mungkin agak bagus sekali Bang ya, seperti itu. Kalau Dalailul Khairat walaupun tartibatil masyayikh, tapi isinya memang justru didukung di khazinatil bagian tengah-tengah Kang ya, bagian akhir. Iya. Jadi tadi makanya saya memposisikan mengutamakan Dalailul Khairat dan Al-Quran. Oh gitu Bang. Makanya tartibatil masyayikh ini saya contohnya Jawahirul Ma'ani, bukan Dalail. Kalau Dalail justru malah kita ngedukung ya. Coba Akang perhatikan di pondok itu yang berat Quran dan Dalail. Aktivitas di pondok ya, Dalail. Ya maka tadi sudah saya singgung juga. Kalau Dalailul Khairat, saya malah mendukung ya. Untuk Dalailul Khairat, termasuk dari Mbak Jauhari pun ketika Jawahirus Saniyahnya saya malah mensupport. Artinya saya tidak ada kebencian kepada Mbak Jauharinya ya. Karena ketika itu Jawahirus Saniyah saya mendukung. Karena walau ini disinggung berarti tartibatil masyayikhnya ini bukan sholawat dan Quran, karena di depan sholawat itu dianjurkan memperbanyak di dalam khuzinah sendiri. Jadi walau saya ngebacanya cuma muqaddimah doang ya, tapi tetap saya mempertimbangkan isi di halaman berikutnya, di tengahnya, di tengah dan di ujung, tentang pentingnya membaca sholawat. Gitu kan. Jadi kalau Dalailul Khairat lanjutkan, jangan berkurang. Dalailul Khairat jangan sampai putus. Siap. Kayak yang kedua Pak, yang kedua gini Bang, ada pertanyaan tuh terkait masalah Al-Quran ya, untuk masalah orang-orang yang hafiz Quran kayak gitu, yang nalar Quran lah. Ada pernah mendengar tuh apabila misalkan yang menalar Quran kayak gitu dalam entar tuh bakal lupa, itu kan jadi dosa katanya Bang. Iya, saya pernah membaca ibaratnya, dalilnya ya. Nah itu gimana Bang? Mohon penjelasannya Bang. Dosa itu sama kayak begini Kang, di makom khos, hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Gitu. Jadi bukan dosanya kayak dosa bohong atau zina atau curi. Orang kan abror nih, orang hafid itu kan kita kiaskan dengan abror sajalah. Nah kalau tadinya sudah hafal sampai hilang, itu dianggap sayyiat gitu loh, bukan berarti kayak zina atau berbohong. Artinya udah ada di kepala kok sampai kebuang. Saya kira itu mungkin, tapi ya ibaratnya ya begitu memang. Tapi mungkin kan yang namanya manusia kan pasti bakal ada khilaf ya. Nah, cuman kan unsur tidak sengajaan, mungkin kalau jadi dosa tuh karena unsur kesengajaan ditinggalkan kali Bang ya. Karena tadi saking pentingnya Al-Quran tadi. Oke, Kang Rudi silakan Kang Rudi. Bang Sun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kang Maesa. Waalaikumsalam Kang Rudi. Saya akan bercerita sedikit tentang saya. Dulu kan waktu itu saya mengetahui seseorang, dia jadi lurah santri di pesantren. Ngerti ya lurah santri itu kan ya? Iya. Nah, saya percayalah tentang keilmuan keagamaan, sehingga setelah saya anjak tua seperti ini, saya juga menyepuhkan dia, dan saya juga bersepuh kepada dia. Setelah terlilit utang, terlilit masalah. Nah dia tadi kan ada perkumpulan apa namanya wirid itu ya. Dia lari ke perkumpulan itu, yang kiai ini ke perkumpulan siapapun yang punya utang besar akan terhapuskan dengan wirid-wirid tadi. Ada perkumpulan banyak ribuan Kang Maesa di sini di Sukabumi, ribuan itu. Jadi poinnya ada ustadz lah ya, lurah pondok mah berarti levelnya ustadz lah ya, kita sebut saja ya ustadz ya. Dulu level lurah pondok itu dulu waktu masih saya remaja lah gitu ya.
Ya wis, anggaplah ustadz lah, artinya orang berpendidikan sampai terjerumus kepada padepokan. Contoh sekentilnya. Yang tadi wirid itu. Wis, disederhanakan saja ya biar tidak ambigu. Ada santri terlilit hutang lalu terjerumus kepada padepokan. Oke, terus lanjut Kang. Ya maksud saya begini. Nah, saya ini udah tahu Kang, si tempat itu udah tahu bahwa ada kalau saya tidak bisa mengatakan karena saya belum tidak terlalu mengerti tentang agama ya, tapi saya tahu bahwa dalam rukun Islam kelima itu munga haji. Nah, dia itu tidak ke Mekah munga hajinya gitu. Jadi ada lah. Oh, itu kategorinya sesat. Kalau sudah ada orang. Pertanyaan saya begini Kang Maesa, ya. Apakah saya putuskan mengikuti yang tadi saya katakan? La ta'ata lil makhluqi fi ma'siyatillah. Kalau sampai ada pergerakan-pergerakan tokoh agama, abuya, ajengan, temblek, tak apa, tawislah terserah. Sampai mengadakan ritual ibadah haji di luar Mekah, wis sesat, menyesatkan. Maka mau abuya, mau mursyid, mau siapa, tinggalkan. Itu bagus. Terima kasih Maesa. Bilangin, Mahesa mumpung lagi di Sukabumi gitu. Siapa tuh si ustadznya? Yang ngomong Boleh. bahwa hajinya. Boleh Maesa nanti intinya sama saya nanti di bawah. Iya, siapa ustadznya yang ngomong hajinya nggak harus ke hajinya nggak harus ke Mekah, cukup di tempat ini, siapa? Labrak sekalian, ngerobak-robak. Artinya ini bukan tentang ngurusi pribadi Kang. Kalau sudah ngerobak syariat tatanan Islam itu urusan menjadi umat. Jadi ada gelar hajinya gitu. Iya, habis mau gelar apa? Kita Berarti, sekali lagi gimana? Berarti saya tinggalin aja. Lo harus ditinggalin. Oke. Terus berarti saya tinggalin. Siap. Walaupun saya berat hati ya karena saya udah lama mengikuti dia. Sekarang begini Kang, elat berat hatinya apa? Ikatan emosional. Sering makan bareng. Dia memberikan tuntunan agama terhadap saya Kang dulu. Ya, akang ta'zim kan maka tadi la ta'ata lil makhluqi fi ma'siyatillah. Akang ta'zim kepada orang tersebut, si ustaz tersebut, karena akang percaya orang itu bisa membawa akang ke arah yang lebih baik kan. Nah, elat itu nggak ada. Maka tadi la ta'ata lil makhluq, tidak ada kepatuhan kepada makhluk fi ma'siyatillah. Kalau sudah urusannya jangankan Kang, cuma temen yang membimbing rohani akang, ibu, abah, guru ngaji, kalau udah ngajarin ninggal sholat, jangan ikutin, keluar. Itu apalagi baru cuma temen ngobrol yang mengarahkan. Akang menghormati orang itu, elatnya akang percaya orang itu mengarahkan kepada kebaikan, tapi faktanya mengarahkan kepada penyimpangan. Nah, maka alasan itu tidak ada, keluar. Junjung tinggi nomor 1 syariat Allah. Gitu. Maesa satu lagi. Tadi kan mengatakan bahwa di dalam Jairul Ma'ani itu ya kitab itu kan lebih wirid-wirid itu dibandingkan dengan kita membaca Al-Quran. Berarti saya lebih baik membaca Al-Quran hari ini. Kang, kalau diterusin panjang itu ya mukadimah. Membaca Jawahirul Ma'ani itu dibanding surat Al-Ikhlas 1 ya, itu lebih baik membaca surat Al-Ikhlas 1 kali. Berarti hari ini saya Maesa begini, saya jujur aja suka wirid-wirid juga, tapi ketika setelah saya mendengar dari Maesa kan berarti berling pindah saya ngaji aja sekarang. Kang, itulah hebatnya, itulah luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini pakai rasa-rasa aja ya, pakai. Maka tadi saya bilang, tanyakan kepada diri kita masing-masing, kenapa membaca Al-Qur'an lebih berat ketimbang Jawahirul Ma'ani? Karena di situ ada setan. Orang mau baca Al-Qur'an itu dipegangin setan dalam diri kita artinya. Jangan. Tapi kenapa baca Jawahirul Ma'ani semangat? Katanya dalam salah satu sabda Nabi, al-jannat hufat bil makari. Surga itu diputeri dengan sesuatu yang dibenci, berat menuju surga. Ada apa sih baca Jawahirul Ma'ani semangat? Jangan-jangan ada bisikan setan. Oke. Nah, salah satu bisikan setan adalah khasiat di bagian akhir itu. Itu bisikan setan, Kang. Di situ ada khasiat bisa pergi ke Mekah dalam hitungan 1 detik. Lawang pengarang Jawahirul Ma'ani aja nggak bisa. Di situ ada anti senjata tajam. Di situ siapa praktisi Jawahirul Ma'ani? Saya ngomong se-Banten dan se-Jawa Barat. Siapa praktisi Jawahirul Ma'ani yang gampang dibacok? Pengen tahu saya. Siapa? Terus jadi jangan mau dicepokin dagang-dagang, itu kan bisikan-bisikan setan itu. Baca ini nanti nggak mempan dibaca, nggak mempan dibacok. Dukun itu mah Kang. Oke, terus yang lainnya kan Kang Maesa sudah membahas masalah Cirebon. Saya mau kritik sedikit, boleh ya Kang ya? Boleh. Masalah itu Kang, pelayanan yang minta amal-amal itu Kang, minta dibenerin Kang. Ziarah Tang. Yang minta amal-amal maksa itu Kang banyak sekali gitu, mohon ditertibkan itu Kang, itu aja. Betul, itu pun yang kita sayangkan, sedang kita upayakan. Jadi di semua daerah itu hampir rata-rata. Ini apa Kang? Maaf ya Kang ya.
Oh, ini kritik membangun, apa Pak? Kalau secara personal kan cukup menyinggung, tapi memang faktanya yang disampaikan beliau benar. Benar, benar Bapak. Jadi gini Kang, kita itu sedang mengupayakan, ingin menertibkan kotak amal, pengennya harapannya kotak amal boleh, cuma pelayanannya ini ndak usah dicegat-cegat, ndak usah. Tapi tapi itu permasalahannya kalau disampaikan ke saya, Kang, saya bukan pengurus di tempat tersebut, jadi saya nggak bisa ngasih solusi. Bahkan pernah saya ngegempur beberapa hari terkait itu, Kang. Oh, iya. Ini kita ngomong semua ya, bahkan bidikan saya nanti karena di Cirebon sudah ada pengurus, itu udah ada yang mengurusi lah ya. Semoga ini sampai kritik akan ini sampai kepada pengurus, dan insya Allah nanti karena menghindari fitnah yang lebih besar, rencananya bidikan saya di Banten, di Caringin. Maka perlu saya sampaikan di sini buat pengurus di Caringin, siap-siap saja nanti kita akan tengok kalau di Caringin masih ada narik-narik tawaran azimat. Mohon maaf saudara-saudara saya di Caringin kalau sampai saya membahas rekan-rekan dan saudara. Kita tidak ingin membuka aib. Oleh karenanya lepas haul yang Syarif Hidayatullah tolong di Caringin diperbaiki. Jangan sampai saya turun nanti di sana, karena kalau saya sudah mau cek nggak bisa direm. Jadi tolong, ada waktu masih sebulan 2 bulan, tolong saudara-saudara saya Caringin jaga nama marwah Banten. Karena yang diomongin Banten, saya pernah ke Ampel, ziarah di sana, sesama musafir kita ketemu. Isinya ngomongin Banten. Akhirnya yang diomongin Kesultanan Banten. Jadi tolong, wabil khusus di Caringin ya. Kalau Cirebon, Kang, saya bukan kepengurusan. Kita di Kasepuan ya. Kita di Kasepuan dan itu kepengurusannya Kanoman. Dan insya Allah kita sampaikan lah ya. Jadi tidak bisa ngasih solusi gitu untuk permintaan Akang. Kecuali kalau di Banten ya. Sama, di Cianjur juga sama. Jadi seakan-akan kehilangan kehormatannya. Mohon maaf tapi ya, bukan saya pelit, saya juga Kang ngasih. Wes, betul Kang, keresahan Akang adalah keresahan saya juga. Maka sering kita sampaikan buat pengurus Makbaroh Wali Songo, ya. Nah, di sini poin kemenangan habaib nih. Nah, kita harus apresiasi ya. Jangan hanya bisa mengkritik habaib doang kan. Ketika ada poin plus harus kita berani sampaikan. Oke ya. Begini, inilah kemenangan pihak habaib. Di tempat ziarah mereka, kotak amalnya tidak seperti di Wali Songo. Ini bukan tentang Wali Songo dan Habibnya, tapi tentang kepengurusan makam. Saya ulangi sekali lagi biar tidak salah paham. Kepengurusan makam di Wali Songo dengan di habaib, lihat, perhatikan, di habaib tidak seperti, tolong buat yang punya marwah, harga diri, ketika kalian nyinyirin habaib, kalau ada poin positif dari habaib silakan kalian belajar, tiru. Soal itu harus kita apresiasi tuh habaib, keren tuh habaib. Coba di habaib itu ada kotak amal, tapi nggak ada yang nungguin, sehingga peziarah nyaman. Coba tolong jangan cuma bisa bangga-bangga ngaku Duria Wali Songo. Coba tiap malam, hari ini tiap malam kita ini mengkritik habaib. Kali ini biar berimbang, saya kritik Duria Wali Songo dan mengapresiasi pihak habaib. Adil toh Kang Rudi ya? Kita ingin sampaikan bahwa kritikan kita bukan karena kebencian. Kritikan kita ingin memperbaiki. Tolong Duria Wali Songo, gimana kan? Bisa nggak Kang begini di tiap penjarahan itu di kolektif aja pakai pengurus gitu, satu aja, nggak usah banyak-banyak moderet gitu Kang. Kan saya bukan pengurus tadi di Cirebon itu, saya bukan pengurus. Kesultanan itu tidak menangani itu Kang. Jadi saya jajaran keraton memang, jajaran kesultanan, cuma kesepuan tidak mengurusi di Gunung Jati, tidak terlibat lah untuk kepengurusan itu. Jadi tidak berani menjawab, tidak memberikan kepastian. Tapi kalau di Caringin, insya Allah mohon maaf saya juga bukan pengurus, tapi saya sering dibully sebagai rakyat Banten, ditertawakan gara-gara Caringin kepengurusannya. Jadi daripada Banten semua kena kotor, mending saya obrak-abrik Caringin. Sebelum orang luar ngobrak-abrik Caringin Banten, mending saya sendiri. Jadi tolong saya minta dengan harap saudara-saudara saya di Caringin, ada waktu 2 bulan tolong benahi. Karena saat saya datang ke Caringin melihat praktek-praktek seperti itu, saya nggak bisa direm. Resikonya dibacok pun saya hadapin. Karena saya harus menjaga nama marwah Banten loh. Kita sering keluar, orang luar itu nyinyirin Banten, terutama Caringin. Jadi tolong tuh di Caringin tuh. Betul. Saya kira rekan-rekan di Banten tahulah cara saya kalau sudah membahas sesuatu persoalan, saya nggak bisa direm. Jadi tolong di Caringin, saudara-saudara saya, banyak laporan yang masuk ke saya itu banyak. Ini Akang ini ngomong di publik aja sih, yang nggak ngomong di publik nggak kehitung. Jadi tolong jangan ada pemalakan-pemalakan di Caringin. Apalagi lo jualan wapak ya. Jangan sampai speak up saya. Karena kalau saya speak up udah nggak bisa direm, saya sebutin tuh si A, si B, si C nya ya. Resikonya dibacok, saya nggak bakalan mundur.
Jadi tolong ada waktu 2 bulanan lah ya.